血脉！给我挠痒！Halo guys, halo semuanya, dimana kalian berada, kembali lagi bersama Mimin di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Untuk episode kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film dongeng series dari film Martial Master untuk part terbarunya. Bagi teman-teman semua yang belum sempat menonton video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian yang baru mampir untuk mensupport channel ini terus agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur cerita Martial Master. Di episode terakhir kemarin, Qin Chen akan menerobos kerana Martial King. Namun langit iri kepadanya dan mengeluarkan petaka petir untuk menyambar Qin Chen dan ingin membunuhnya. Tetua Gui dan pengikutnya juga ingin membunuh Qin Chen selagi ada kesempatan. Di sana Qin Chen tidak tinggal diam. Ia langsung berlari ke arah Tetua Gui dan yang lainnya agar tersambar petaka petir bersama-sama. Yu Lengsheng dan yang lainnya juga sangat terkejut dan memilih melarikan diri. Ia tahu kalau Qin Chen ingin menjebak semuanya ke dalam petaka guntur tersebut. Di saat mereka akan melarikan diri, sambaran petir yang ganas itu pun mengenai Raja Wuji dan Yu Lengsheng. Seketika, Raja Wuji dan Yu Lengsheng pun mati dan hancur tak tersisa terkena sambaran petir dan serangan Qin Chen. Qin Chen sangat senang karena ia akhirnya bisa menerobos kerana Martial King dengan sempurna dan selamat. Lalu Ketua Gui berkata kepada Qin Chen kalau Qin Chen terlalu kejam karena telah membunuh Yu Lengsheng dan Raja Wuji. Qin Chen pun mengatakan kepada Tetua Gui kalau ia juga akan mengirim Tetua Gui ke alam baka. Qin Chen juga berkata kalau Tetua Gui cukup hebat dan pantas saja merasa sombong. Tetua Gui meminta Qin Chen untuk membiarkan dirinya pergi, kalau tidak ia akan mencabut jiwa Qin Chen dan membuat Qin Chen selamanya tidak bisa terlahir kembali. Qin Chen sangat marah kepada Tetua Gui dan langsung menyerangnya. Tetua Gui masih mencoba menangkis serangan Qin Chen, namun Qin Chen dengan mudah mengkonternya dan membuat Tetua Gui terpental dan terluka. Tetua Gui pun sangat ketakutan. Lalu Qin Chen menggunakan pedang berkaratnya untuk membunuh Tetua Gui. Seketika, Tetua Gui pun mati konyol oleh serangan Qin Chen. Tak selang berapa lama, petaka petir pun terjadi lagi dan menyambar ke arah Qin Chen kembali. Qin Chen mencoba menangkisnya, namun serangan petir itu terlalu kuat dan membuat Qin Chen terjatuh dan terluka. Lalu Qin Chen mencoba bangkit kembali dan menangkis kembali serangan petaka petir tersebut. Qin Chen pun jatuh dan terjatuh lagi dan terkapar. Tuan Sowang dan yang lainnya terkejut kenapa Qin Chen sangat kuat dan tidak mati-mati terkena sambaran petir berkali-kali. Si Moli juga tercengang melihat Qin Chen yang begitu kuat. Dan ia pun memilih pergi dan kabur dari tempat tersebut. Di sana Qin Chen tahu kalau petaka petir surgawi juga belum berakhir. Qin Chen pun mengambil batu mutiara kristal yang ada di sana dan langsung memurnikannya kembali. Ia berkata kalau perjalanannya masih panjang dan tidak mau mati di sana. Ia pun akan menentang langit jika langit akan membunuhnya. Dan ia akan membunuh dewa jika dewa akan membunuh dirinya. Seketika, Qin Chen pun mengeluarkan bloodline gunturnya di sana. Dan bersiap-siap untuk menerima petaka petir kembali. Petaka petir itu pun menyambar Qin Chen terus-menerus. Qin Chen mencoba menahannya dengan segenap kekuatannya. Dan petaka petir yang begitu kuat dan menakutkan pun berakhir. Namun Qin Chen terjatuh dan tidak sadarkan diri. Untungnya api teratai hijaunya memulihkan kekuatannya dan membuat Qin Chen berhasil menerobos kerana Martial King dengan sempurna. Di sana, Raja Tubuh Emas tahu kalau Qin Chen sedang menerobos kerana Martial King. Jadi ia memilih maju untuk menyerangnya sebelum Qin Chen berhasil menerobos dengan sempurna. Tuan Sowang berkata kepadanya untuk jangan bertindak gegabah. Namun Raja Tubuh Emas mengatakan kalau Qin Chen begitu kejam.
Jadi ia harus bisa membunuhnya selagi sempat dan sebelum Qin-Chen memulihkan diri. Di saat ia menyerang Qin-Chen, Qin-Chen pun menangkisnya dengan begitu mudah. Raja Emas pun terkejut melihatnya. Ia pun mencoba menyerang Qin-Chen berkali-kali. Ia tidak percaya kalau Qin-Chen begitu kuat. Di saat ia menyerangnya kembali, Qin-Chen menangkis serangannya hanya dengan 2 jarinya saja dan membuat Raja Emas kewalahan dan terpental. Qin-Chen berkata kepadanya apakah sudah cukup bermainnya. Dan serangannya hanya geli-geli baginya. Raja Emas pun sangat ketakutan dan meminta Qin-Chen untuk mengampuni dirinya. Ia juga mengatakan kalau semuanya hanyalah salah paham. Namun Qin-Chen tidak peduli dengannya dan langsung membunuhnya. 再给我挠一把！上位，这只是个我。 Lalu Tuan Sowang dan yang lainnya pun langsung berlutut di hadapan Qin-Chen. Qin-Chen berkata kepadanya kenapa tidak pergi dan melarikan diri dari hadapannya. Lalu Raja Dinasti Yelong Yuan berkata kalau dinastinya dan penguasa kebun Raja Obat selalu memiliki hubungan baik dan semuanya adalah teman. Ia meminta Qin-Chen untuk memaafkan dirinya. Tuan Sowang juga berkata kepada Qin-Chen kalau dirinya telah membuat kesepakatan darah dengan Qin-Chen sebelumnya dan ia ingin Qin-Chen memaafkan dirinya. Seketika retakan besar dari reruntuhan istana kuno itu pun terjadi. Lalu bagaimana kelanjutannya Mimin akan bahas di episode mendatang ya. Terima kasih. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want